selamat datang di Surface Channel. Sebelum kalian nonton video ini, aku minta bantuannya untuk subscribe, aktifkan loncengnya agar dapat notif dari video terbaru aku dan like video ini. Selamat menonton. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip ya videonya, karena aku akan men-share pengalaman aku belanja di 5 aplikasi belanja online terbesar di Indonesia. Yuk simak videonya. Teman-teman, jadi ini 5 tampilan dari aplikasi belanja online yang pernah aku gunakan. Pertama, aku akan share tentang Tokopedia. Di Tokopedia ini ada fitur yang sangat aku suka, yaitu Tokopedia seperti bekerja sama OVO gitu ya. Nah, jadi OVO ini di sini ada OVO Cash dan juga OVO Points. OVO Cash ini kalau teman-teman isi saldonya. Jadi, misalkan teman-teman mau isi saldo OVO nih buat misalkan teman-teman mau mengadakan perjalanan atau nanti mau bekerja, sekolah atau di rumah. Jadi, setelah teman-teman melakukan pemilihan barang yang mau dibelanjakan, teman-teman bayarnya bisa langsung potong dari saldo OVO yang sudah teman-teman isi. Nah, ini saldo aku 0 rupiah karena aku gak ngisi saldo OVO-nya. Lalu di bawahnya ada OVO Points. OVO Points ini adalah poin-poin yang teman-teman dapatkan dari hasil belanja teman-teman. Nah, poinnya itu bisa digunakan untuk potongan belanja di belanja berikutnya, atau juga bisa teman-teman potong untuk seperti teman-teman bayar Grab. Jadi kan OVO Point ini nyangkut ya di Grab kalian. Nah, kalau kalian order Grab, kalian bisa bayar Grabnya itu, jasa Grabnya dengan memotong poin kalian. Jadi tanpa harus membayar cash ke drivernya. Seperti itu. Itu salah satu fitur yang aku suka dari Tokopedia. Jadi poinnya aku kumpulin tuh buat bayar Grab. Si Tokopedia ini menyediakan banyak pilihan durasi pengiriman. Cuma tergantung dari si seller. Seller tersebut mau memilih yang mana, tapi sebenarnya Tokopedia-nya sendiri menyediakan banyak pilihan durasi pengiriman yang bisa si seller pilih untuk disajikan ke customer. Nah, tuh kan banyak pilihannya. Kita coba yang instan 3 jam ya. Simpan durasi pengiriman. Untuk pembayaran sendiri, Tokopedia ini belum semuanya bisa menggunakan pilihan cash on delivery. Nah, cuma aku baca di Google, sekarang Tokopedia sih sudah menyediakan pilihan untuk COD ya, cuma tergantung sellernya ngambil apa tidak. Tapi yang aku rasain kebanyakan itu belum bisa COD. Nah gitu, makanya aku cuma untuk melakukan pembelian pulsa dan bayar-bayar tagihan aja kalau di Tokopedia. Kalau untuk Shopee sendiri, Shopee juga sama punya yang namanya saldo ShopeePay yang bisa teman-teman top up saldonya. Nanti jadi kalau teman-teman belanja tinggal potong dari saldo yang sudah teman-teman isi. Nah, cuma kalau Shopee ini dia nggak kerja sama pihak manapun. Itu ShopeePay dia punya sendiri. Lalu si Shopee sendiri juga menyediakan jasa-jasa pembayaran tagihan dan juga pembelian pulsa. Cuma aku kurang suka kalau bayar listrik di sini karena voucher yang didapat di sini itu biasanya cashbacknya itu dapat koin dan koinnya buat ditukerin benefit yang lainnya. Cuma kalau OVO Point dari Tokopedia itu lebih berasa karena aku kan pengguna Grab atau Gojek ya. Cuma di situ kan misalnya Grab. Jadi bisa saat aku melakukan perjalanan dengan Grab, biaya perjalanannya bisa aku potong dari OVO Points aku. Jadi lebih aku rasa gitu manfaatnya. Aku juga mau ngasih tahu kalau di Shopee ini ada fasilitas yang namanya Shopee Pay Later. Shopee Pay Later itu diselenggarakan oleh Shopee sendiri, di mana teman-teman bisa belanja dulu dan bayarnya nanti, atau fasilitas kredit. Dan ini disediakan oleh pihak Shopee. Beda dengan Tokopedia gitu ya. Tokopedia itu bisa pembelian secara kredit, namun yang menanggung kreditnya itu seperti pihak dari Kredivo atau Aku ya, tadi aku lihat seperti itu. Nah, kalau di Shopee yang aku suka belanja di Shopee ini yaitu di sini opsi pengirimannya juga banyak. Terus
aku paling suka pilihan waktu kirimnya. Jadi misalkan aku ada di rumah cuma pada saat jam kantor atau dari pagi sampai siang, aku bisa pilih pengiriman pada jam kantor. Ini bisa ditetapkan untuk alamat rumah juga kok. Tapi maksudnya si kurir tidak akan mengantar terlalu sore, yang menyebabkan kan teman-teman gak bisa ketemu teman-teman gitu. Nah, atau pengiriman setiap saat kalau teman-teman ada di rumah terus. Nah, kadang kan aku pergi-pergi tuh kalau udah sore banget. Jadi aku pilih pengiriman pada jam kantor, biar kurirnya itu menyampaikan barangnya tepat ke tangan aku. Untuk metode pembayaran, Shopee menyediakan fasilitas COD. Nah, cuma tergantung dari si seller mau ngambil itu atau tidak gitu loh. Nah, cuma dari kebanyakan barang yang aku beli di Shopee, tidak sebanyak di Lazada yang bisa COD-nya gitu. Ini dari pengalaman aku. Aku kurang tahu pengalaman teman-teman gimana. Cuma dari belanjaan yang aku beli Shopee yang menyediakan fasilitas COD atau bayar di tempat itu tidak sebanyak yang disediakan oleh Lazada. Yang aku suka banget itu di Lazada, semua barang kebutuhan aku bisa COD. Kurang tahu deh kalau barang kebutuhan teman-teman bisa COD semua atau tidak di Lazada. Kalau tidak, teman-teman bisa tinggalkan komentar teman-teman di kolom komentar YouTube aku ya. Nah, kalau untuk aku sendiri, makanya aku seneng banget belanja di sini karena di Lazada itu semua barang kebutuhan aku bisa COD. Dan juga misalkan aku sedang berpergian untuk beberapa hari ke depan dan aku udah bayar barang belanjaan aku di Lazada, kan kasihan tuh nanti kalau kurirnya datang ke rumah aku nganter barang tapi nggak ada orang di rumah aku. Kan kasihan kurirnya ya. Jadi aku memutuskan untuk nanti mengambil paketku sendiri. Di Lazada kan ada fasilitas ambil paket sendiri di loker penyimpanan terdekat. Nah, aku pilih contohnya pop box kantor Cikini. Nah, jadi setelah aku nanti udah sampai ke rumah, aku bisa ngambil barang belanjaan aku di Lazada yang sudah aku bayar di pop box kantor pos Cikini. Seperti itu. Nah, kita contoh buat pesanan ya. Nah, karena aku tadi menggunakan yang pop box contohnya, itu tidak bisa bayar di tempat, tapi bayarnya lewat transfer atau potong dari saldo Lazada kredit teman-teman yang sudah kalian top up gitu. Tapi kalau tadi aku tidak pilih ambil paket sendiri di loker penyimpanan terdekat, aku bisa bayarnya pakai metode pembayaran bayar di tempat atau COD. Tuh kan, itu yang aku suka dari Lazada belanja di sini. Lalu selanjutnya kalau di blibli.com, aku itu di blibli.com kurang suka belanja di sini karena kalau di blibli.com itu sellernya sedikit, jadi otomatis pilihannya sedikit. Nah, cuma aku beberapa kali menggunakan blibli.com itu untuk bayar tagihan, belanja pulsa atau beli pulsa dan juga beli paket data. Nah, nanti itu dapat poinnya. Nah, poinnya ini yang aku kumpulin untuk potongan belanja barang-barang yang ada di blibli.com yang mau aku belanjain. Seperti itu teman-teman. Blibli.com juga menyediakan fasilitas pembayaran COD kok, dan juga teman-teman bisa top up saldo BliPay-nya. Tetapi barang-barang kebutuhan aku yang disediakan blibli.com tidak semuanya bisa COD. Kalau yang aku suka dari JDID itu memastikan bahwa semua barang yang dijualnya adalah produk original. Untuk itu sellernya sangat sedikit. Dan di JDID aku itu biasanya beli produk herbal atau beberapa untuk perawatan kulit yang harus dipastikan original, dan aku beli di JDID. Nah, di JDID sendiri ini aku suka banget ada fasilitas yang menyediakan beli sendiri atau beli bareng. Beli bareng ini maksudnya kita joinan gitu sama user-user yang ada di sini. Nah, kalau beli sendiri 20.000, kalau nungguin ada user lain yang beli ikut join sama kita, nah itu 15.000 kita bayarnya. Nah, aku contoh yang beli sendiri aja ya. Untuk JDID juga menyediakan fasilitas pembayaran COD. Cuma tidak semua barang kebutuhan aku bisa COD di sini. Nah, jadi tergantung si sellernya itu ya mau
menyediakan fasilitas pembayaran COD atau tidak, tapi JDID-nya sendiri menyediakan. Cuma untuk barang-barang kebutuhan aku tidak semuanya bisa COD di sini. JDID juga menyediakan self pick up atau seperti yang tadi disebutkan di Lazada, yaitu customer mengambil sendiri barang belanjanya di lokasi-lokasi titik penjemputan yang disediakan oleh JDID-nya. Nah, jadi kalau misalkan kita lagi pergi keluar rumah dan dalam waktu beberapa hari takut kurirnya nganterin barang ke rumah dan tidak ada yang nerima, kan kasihan kurirnya tuh bolak-balik terus. Jadi teman-teman pilih yang self pick up. Jadi teman-teman ambil sendiri ke lokasi JD Hub-nya ya. Nah, yang ini kebetulan barangnya bisa COD. Jadi kesimpulannya, kalau untuk melakukan pembelian pulsa, paket, dan untuk bayar tagihan-tagihan, aku akan menggunakan aplikasi belanja online Tokopedia. Dan kalau untuk belanja kebutuhan sehari-hari aku akan belanja di Lazada. Dan kalau aku ingin produk herbal atau skincare yang aku pastikan aku ingin menerima barang original, aku akan belanja di JDID. Oke deh, untuk kalian yang favoritnya Shopee dan juga blibli.com, jangan lupa tinggalkan komentar di YouTube aku. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Sofia's Channel. Sekali lagi, aku minta bantuannya untuk subscribe, aktifkan loncengnya agar dapat notif dari video terbaru aku dan like video ini.